Selamat siang teman-teman di Brokers, apa kabar? Salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat, tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi masih lama ya masuknya. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Teman-teman di Brokers, hari ini siang ini studio kita kerawan tamu seseorang anggota DPRD DIY dari anggota Komisi D, Mas. Ya, anggota Komisi D, kemudian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, namanya Mas Sofyan Darmawan. Mas Sofyan ini kita ajak ke sini untuk berbincang masalah pendidikan, Mas. Pendidikan di Kota Jogja. Nah, gitu ya. Pertanyaan yang pertama gitu, Mas Sofyan. Jadi ini kan saya nggak ngerti ya, kemudian ini teknologi berkembang pesat gitu tuh. Berbagai hal terjadi, pergolakan segala macam itu, peradaban, zaman segala macam. Nah, kalau Jogja itu kan dulu dikenal sebagai kota pendidikan, Mas. Nah, sekarang pertanyaan kita itu, Mas, masihkah Yogyakarta itu kita sebut sebagai kota pendidikan? Mengingat output dari ada output dari pendidikan yang dilakukan di Yogyakarta ini bukan berarti outputnya jelek, enggak, tapi ada beberapa hal kayak misalnya seperti kita baru-baru ini ada klide yang dilakukan kebanyakan oleh teman-teman pelajar. Kemudian masih banyak lagi data mungkin dari Mas Sofyan terkait itu. Nah, ini yang salah ini kita kupas soal pendidikannya dulu. Sebetulnya pendidikan yang di Yogyakarta ini berkualitas sama enggak, Mas Sofyan? Ya Mas Dwi, jadi ya, saya kira memang kita harus tetap menyebutnya sebagai kota pelajar. Tetap harus kita sebut sebagai kota pendidikan. Ya. Karena ini adalah kota kebanggaan kita ya. Ya. Daerah istimewa Yogyakarta yang tentu pusat kotanya di kota Yogyakarta ya. Tetap harus kita sering sebut ya, karena sebutan ini bagus untuk setidaknya memberikan motivasi dan nuansa kepada kita. Jangan disebut yang lain-lain. Sebagai kota gangster gitu kan jangan kita sebut itu ya. Bahwa faktanya mungkin masih banyak hal yang masih perlu kita perbaiki. Nah, saya kira itu iya ya. Mestinya memang demikian. Sudah sebaik apapun kan tentu kita terus terus berbuat lebih baik. Nah, kalau memang menilik akhir-akhir ini dan ada data juga, Mas, nanti data yang lainnya juga ada yang lebih memprihatinkan ya. Bukan lebih memprihatinkan, ya, sama-sama memprihatinkan juga. Selain ada klide, ya, sedemikian rupa sampai merenggut jiwa dan sebagainya ya. Kita kan menemukan data juga angka, mohon maaf ini Mas, angka pernikahan anak. Pernikahan anak. Jadi masih anak itu masih di usia 18 tahun ke bawah. Wih, sebenarnya disebut anak juga sekarang ini undang-undang perkawinannya kan 19 tahun. 19 tahun. Ini saya ambil yang 18 saja. Karena kalau yang 19 kan nanti nggak masih konfus ya antara peraturan lama dan peraturan baru. Saya ambil yang 18. Di tahun 2020 ini, di kemarin ini ya, 2020 itu di DIY kita ini, Mas Dwi, itu yang pernikahan anak di usia di bawah 18 tahun. 18 tahun ke bawah. Oh, di bawah 18 tahun? 18, 17, 16, 14, 13 gitu ya. Ada gitu? Itu ada 857 Mas. Loh, itu tahun 2020? Ya sekarang itu ya kemarin ini 2021 ya? 2020 ya. 2021 kalau nggak salah terus sedikit sekitar 600. Jadi itu memang angkanya ya segitu setiap tahun. Memang puncak di pandemi kemarin itu naik. Jadi ini juga kita prihatin ya. Apakah ini adalah bagian dari daring ya? Kalau fakta-fakta lainnya kan ini karena daring, mereka di rumah dan sebagainya ya. Ternyata ada fakta yang mungkin ini data ini kan diambil di pengadilan agama. Jadi karena mereka minta dispensasi. Oh, jadi jumlah yang minta dispensasinya sangat begitu ya? Iya, itu segitu ya. Jadi kan kita nggak tahu. Kemudian ini Mas, jadi apa namanya narkoba kita bilang narkoba. Ya, kalau ini sih memang nggak harus Yogyakarta, tapi ini kan karena ini menjadi data nasional kita dari BNN itu kan ada pengguna narkoba itu kan 3,36 juta. 3,36 juta itu pengguna narkoba kita saat ini di Jogja? Bukan. Di Indonesia. Oke. Saya ingin matur kalau 2,3 juta itu pelajar dan mahasiswa. Wih,
Jadi 2,3-nya tuh lebih Ya. dari separuh ya Mas. Separuh Ya, itu lebih pelajar dan mahasiswa ya. Dan kalau nggak salah ingat di kita ya puluhan ribu sebenarnya, ada puluhan ribu juga. Ini yang makanya ini kan hal lain selain kritik tadi ya yang kemudian juga tapi sekali lagi ini kan kita nggak bisa kemudian ini mengatakan kita sudah sangat sembilan rupa. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap semangat. Ini hanya kemudian memberikan apa ya, memberikan warning yang cukup serius saja. Saya ingin matur begini saja. Iya. Ini warning bagi kita karena ini sudah dianggap di publik juga ya. Jadi saya bukan merasa apa-apa. Saya ingin bermaksud mengajak kita semua untuk ayo kita bareng-bareng berpikir lebih serius mungkin ya. Sudah serius lah, sudah serius lah. Bagaimana kemudian? Kalau kita menilai di Undang-Undang Sisdiknasnya kan sudah jelas ya bahwa tujuan pendidikan kita ya, fungsi pendidikan kita itu kan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi mestinya membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat ya. Itu pendidikan kita. Fungsi pendidikan nasional seperti itu, watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bertujuan, dari fungsinya itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis yang bertanggung jawab. Jadi sudah sangat mulia kan tujuan pendidikan kita ini. Nah, hanya bagaimana kita mengejawantahkannya di lapangan itu. Terus terang kalau saya boleh matur, dan ini juga sebenarnya masih pertanyaan, saya bukan peneliti ya, jadi saya hanya melihat saja di fakta-fakta di lapangannya kan diakui juga itu oleh ketua PGRI bahwa guru-guru kita ini disibukkan ya, saya nggak memahami bahasa yang pas apa ya, masih banyak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya administratif di luar pencapaian target pedagogi atau kependidikan itu sendiri ya. Ya di tadi yang mestinya menjadi tujuan pendidikan tadi adalah yang tadi berwatak, bermartabat, itu beriman, bertakwa tadi itu tersampingkan dalam tanda petik ya, akan terkesampingkan itu ya, karena tadi kesibukan administratifnya tadi seorang guru dan juga target pencapaian nilai di dalam pelajaran. Maksudnya ya mengejar nilai untuk bagaimana agar ini bisa memahami pelajaran A, kemudian nilainya capaian target nilai sekian, bukan atau belum nilai-nilai. baru nilai, belum nilai-nilai ya. Jadi nilai ujian nilai ujian matematika berapa, ujian bahasa Indonesia berapa, nilai ujian mata pelajaran nilainya itu yang menjadi target capaian KKN kita kan, itu kan mencapai nilai itu. Belum nilai-nilai kemanusiaan, nilai peradaban, nilai kesopanan, nilai keberiman, nilai-nilai. Berarti ini yang salah apa Mas Sofyan? Maksudnya begini loh, maksud kita ngomong soal di Jogja saja. Apakah kurikulumnya atau sistemnya yang harus diganti, atau guru-gurunya sing harus di training lagi, atau kalau menurut Mas Sofyan ini sistem pendidikan kita yang salah apa Mas? Ya kalau melihat undang-undangnya kan sudah bagus ya. Fungsi dan tujuannya kan sudah ideal. Ya kita sih tidak mau menyalah-nyalahin ya. Artinya yang perlu kita kemudian lihat kembali itu mungkin ya tadi ya sebenarnya mungkin hanya mengembalikan saja kepada mindset, kepada paradigma tentang pendidikan ini ya. Hakikatnya itu kemana, untuk apa ya. Nah, ini kan mohon maaf kalau kita semua, atau mungkin saya ya, tapi saya kebetulan juga masyarakat kira-kira begitu juga. Ketika mendengar kata-kata pendidikan itu ya, itu kan yang terbayangkan pelajaran dalam buku-buku itu. Yang terbayang adalah nilai rapot sekian ya, 8, 9.
Itu sudah umum ya. Nah, artinya kan berarti pendidikan itu kan ke sana kan. Mencari nilai. Paradigmanya kan, arah mindsetnya kan. Bukan tadi itu, bukan yang sebagaimana dicantumkan di dalam undang-undang sistem pendidikan itu bahwa kalau peserta didik ini, pelajar itu berangkat ke sekolah, ini adalah dalam rangka meningkatkan keimanan, dalam rangka meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan, dalam rangka membangun dirinya agar lebih bermartabat. Kan itu mohon maaf, nggak begitu terbayang. Terbayangnya aku duit kok songo. Ya artinya ketika anak berangkat sekolah itu yang terbayang oleh orang tua dan terbayang oleh banyak semua hampir semua orang mungkin. Ini adalah bagaimana kamu bisa mencapai nilai tadi ya. Jadi ini yang kemudian saya mau ngaturnya juga nggak sulit. Apakah ini benar kita kembalikan kepada ini mindset tadi itu, pada paradigma tadi itu, atau sampai kemudian perlu mendesain ulang kurikulumnya atau bagaimana yang menata ulang apa yang harus ditata. Saya juga mohon maaf, saya bukan ahli pendidikan di situ ya, tapi saya hanya ingin mengatur bahwa suasana, mindset dan apapun ya itu tadi itu bagaimana bisa kita kembalikan kepada tujuan pendidikan nasional tadi. Saya sekarang agak ini nih, agak tergelitik dengan Mas Sofyan ini. Kita kan punya namanya pendidikan karakter tuh Mas. Kan ada tuh pendidikan karakter, bahkan sekarang ada perda yang dibuat oleh teman-teman DPRD soal pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sekarang tapi saya akan menggarisbawahi adalah pendidikan karakternya Mas. Nah selama ini kan dengung-dengungkan Mas dalam beberapa tahun terakhir ini. Itu kalau begitu apakah bisa kita simpulkan bahwa pendidikan karakter kita itu nggak berhasil atau gagal? Ya tadi jadi ya memang belum tercapai. Belum tercapai. Tetapi tadi ya bedanya apa? Ya kan cuma belum. Kalau gagal kan udah putus asa kan. Baik terus. Jadi ada belum tercapai. Nah, yang menjadi persoalan kita tadi kan adalah bagaimana apakah langkah-langkah mencapainya. Memang sudah sudah sesuai role of the game-nya tadi ya. Apakah sudah memang membawa misi, fungsi dan tujuan pendidikan tadi, atau itu sudah lepas, itu hanya aksesoris di dalam undang-undang, jadikan aksesoris tempelin di papan tulis di dinding gitu ya. Kemudian prakteknya lain gitu ya. Nah kan yang kita lihat begitu. Lah itu artinya tugas siapa gitu loh. Kalau tugasnya apa? Tugasnya guru atau tugasnya pemerintah daerah, bahkan ojo-ojo tugasnya DPR. Nah itu yang mungkin juga perlu harus kita duduk bersama kembali untuk kemudian mengembalikan ini semua menata ulang. Bahkan kan kita kan mungkin perlu berpikir begini ya, menata kembali tata kelola mungkin ya. Tata kelola atau tata cara atau mekanisme yang akhirnya adalah bahwa bagaimana agar sekarang ini kalau anak berangkat ke sekolah sejak SD misalnya, orang bayangkan SD itu kan bukan ini anak tak sekolah kan, SD tak sekolah itu kan secara umum kan orang inginnya supaya anakku bisa membaca, ya, supaya anakku pandai berhitung, supaya anakku pinter punya banyak pengetahuan, bisa bahasa ini bahasa itu macam-macam. Kan memang masih itu kita semua ini mindsetnya orang tua, sehingga memang harus juga kepada orang tua juga Mas Dwi. Jadi orang tua pun juga berangkatnya juga harus dari orang tua, kemudian dari pemerintah, jadi stakeholdernya banyak ya, termasuk kita juga ya, semua ada di sini, termasuk insan awak media, ya kan? Iya loh, ketika misalnya yang di kita nanti yang kita dengung-dengungkan, yang kita blow up itu adalah capaian-capaian orientasi pendidikan yang sedemikian rupa yang ada di dalam undang-undang tadi, maka kan ini akan menghegemoni, ini akan menjadi atmosfer kita bahwa pendidikan itu sebenarnya ke sana ya, jadi nggak terjebak kepada tadi loh mencapai nilai, apalagi dulu ketika ada UN ya, UN itu kan menjadi tambah fokus menang gitu. Jadi orang pelajaran apapun jadi merasa tidak penting selain pelajaran yang 4 atau 3 itu gitu kan. Jadi yang lain itu jadi pelajaran aksesoris gitu. Ya ini kan jadi berarti kan bergeser ya. Nah sehingga soal bahwa sudah tidak ada UN itu ya, saya dalam kacamata awam saya bukan ahli pendidikan sekali itu saya juga setuju. Artinya setuju itu adalah dalam rangka agar tadi skema pendidikan kita itu memang orientasinya itu pada undang-undang tadi ya, memperbaiki watak, martabat peradaban bangsa ini, kemudian menjadikan
anak-anak kita tuh beriman, bertakwa itu dulu kan. Baru Ya, kemudian oke. tadi kan cerdas, apa namanya, terampil, kemudian mandiri, masih itu kan rentetan berikutnya. Nah itu bagaimana rumuskannya skema tadi saya juga ini kita perlu ngobrol dengan pakar-pakar pendidikan juga. Kan komisi D kan komisi D DPRD kan mengaku salah satunya bidang pendidikan. Betul. Iya toh. Ya. Nah, sekarang begini Mas, pertanyaan saya adalah saya lebih kepada sebagai sebuah sistem saja yang ada di DIY saja umpamanya di Jogja itu dalam catatan saya Mas, itu ada 7.929 sekolah Mas. Dari SD sampai dengan SMA dan SMK negeri atau swasta. Di Yogyakarta sini adalah 620, itu kan jumlah cukup besar. Jumlah cukup besar. Nah, kampusnya aja di Yogyakarta ada 136. Artinya apa? Bahwa sebagai sebuah daerah pendidikan itu memiliki sarana pendidikan yang cukup banyak. Berbagai sekolah kan ada di sini. Nah, pertanyaan saya adalah kualitas pendidikannya seperti apa? Kalau tadi outputnya seperti kata Mas Sofyan, ada pernikahan dini, ada narkoba, dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana DPRD melihat, sebagai anggota DPRD, Komisi D terutama, melihat bagaimana sih kualitas pendidikan kita? Dan kan, terus apa yang akan dilakukan teman-teman DPRD terhadap kualitas atau meningkatkan kualitas pendidikannya kita? Ya, kalau bicara kualitas itu kan ya menurut siapa atau ukurannya apa. Nah ini kan tadi kalau ukuran kualitas itu ke sana tadi kepada undang-undang Sisdiknas tadi itu ya memang kan kemudian itu abstrak ya. Sehingga ini juga mengukurnya saya kira juga tidak mudah. Tapi bahwa fakta-fakta di lapangannya tadi kemudian ada masih banyaknya hal yang memprihatinkan tadi itu kan juga menjadi salah satu indikator, kan? Ya. Tetapi kan fakta lainnya juga adalah tinjauan ukuran kualitas tadi itu kan misalnya menurut berbagai lembaga-lembaga yang ada di saat ini itu kan misalnya literasinya seberapa, kemudian kemampuan daya numeriknya seberapa kan gitu kan. Nah, itu sih Jogja lumayan, intinya Jogja kalau dibandingkan dengan misalnya Jakarta dan sebagainya itu masih bagus, ya, angka tingkat literasinya bagus, nulisnya bagus. Nah kalau tinjauan kualitas itu situ sudah selesai, kita sudah termasuk yang bagus tuh ya. Tapi kan itu menurun atau naik sebenarnya kalau dalam bahasa, wah kualitas pendidikan di Jogja itu bagus, kualitas itu. Ya, tinjauan itu jadi misalnya kalau ukurannya tadi, saya maksud kalau ukurannya ukuran yang selama ini sudah ada tadi ya, bukan menilai kepada bagaimana wataknya tadi, apakah sudah benar-benar sedemikian rupa punya kepribadian yang baik, punya kepribadian yang luhur, kemudian akhlakul karimah tadi itu, kemudian beriman, bertakwa, sejauh mana iman dan takwanya. Misalnya iman dan takwa ini kan ukurannya kan kalau misalnya umat muslim ya, ini karena bulan puasa saya ngomongin tentang umat muslim, umat Islam misalnya, itu kan ukurnya misalnya di masjid-masjid ya. Nah ini apakah para peserta didik kita ini, remaja-remaja kita ini juga sudah memenuhi masjid-masjid kita di rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita itu. Nah faktanya ketika saya misalnya beberapa kali tentang di silaturahmi, dia ada maghrib, buka bersama, kemudian tarawih dan sebagainya itu, ya mungkin 90% itu orang-orang tua isinya itu ya, yang remaja yang usia SMP, SMA ya bisa dihitung dengan jari, itu cuma 1-2 saja gitu. Tapi begitu kita nengok di Sewu di pinggir jalan, Warmindo atau misalnya saya ikut itu ya banyak berkumpul di situ. Kemudian tadi ya kalau ini kan satu putaran aja bahwa apakah memang masih seperti ini kan? Jadi kita butuh memberikan edukasi yang lebih dalam soal-soal yang kualitas yang dalam konteks yang tadi kepada tujuan pendidikan. Jadi kalau saya misalnya kualitas itu dipotretnya adalah melalui fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dipotretnya ke sana ya. Nah ini saya nggak bisa menilai apakah sudah berhasil atau belum. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada fakta-fakta yang demikian di lapangan. Kalau kan gini, kalau tugas teman-teman di Komisi D itu, yang mengaku bidang pendidikan itu punya nggak satu gagasan untuk, kalau kemarin Komisi A, itu Komisi A kan membuat itu namanya apa, perda tentang
pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Oh iya, ya iya. kan? Nah, itu artinya nah kalau teman-teman di Komisi D bukan harus membuat perda, tapi melihat bagaimana sistem pendidikan yang ada di DIY, kemudian sebetulnya apa sih Mas catatannya yang akan diberikan kepada pemerintah? Ada, kita juga ada perda Mas. Soal perda juga alhamdulillah kita ada. Perda kita adalah perda pendidikan berbasis budaya. Oh, betul. Pendidikan berbasis budaya itu nanti juga rujukannya adalah nilai luhur budaya Yogyakarta. Yogyakartaan berarti ya, nilai luhur Yogyakarta itu nanti yang kemudian itu mengilhami pendidikan berbasis budaya tadi. Pendidikan berbasis budaya. Jadi tadi ada perda itu tentang nilai-nilai budaya Yogyakarta ya. Nah, saya agak lupa judulnya. Nilai-nilai budaya Yogyakarta ya, saya kira itu ya. Kemudian nanti ada perda tentang pendidikan berbasis budaya. Nah, ini kan kita sandingkan, ini kita saling melengkapi ya. Nah, di situ artinya kan bagaimana membangun pendidikan kita ini kemudian mengarah kepada tercapainya atau teraktualisasinya nilai-nilai luhur budaya Jakarta tadi. Itu nomor satunya adalah nilai spiritual religius. Nah, nilai luhur budaya Jakarta itu adalah spiritual religius. Kemudian nanti ada nilai tadi ada kesopanan, ada tata krama, ada banyak, itu ada 14 nilai-nilai luhur. Nah, itu memang kita menginginkan sebagaimana juga tujuan pendidikan nasional kita tadi, itu pendidikan kita ini memang mengarahnya ke sana. Nah, cuma tadi sekali lagi mohon maaf, skema mencapainya ya, kemudian mindset besar kita baik sekolah, guru maupun orang tua itu kita masih merasa itu terkooptasi dengan capaian-capaian nilai yang di luar ini. Itu yang luar ini. Maaf, ini saya makanya ini kan kita belum ketemu terus bagaimana ini nge-tracknya bagaimana ini saya juga belum terus rumusannya ini belum ketemu. Tapi faktanya begitu. Ini ada satu tujuan-tujuan luhur di sini, gitu kan. Nah, yang sekarang sedang dikejar ini oleh sedang menjadi mindset besar dan menjadi target-target ini tadi itu ternyata sepertinya adalah bagian kecil dari yang sesungguhnya ini, tetapi malah mendominasi gitu kan. Sepertinya kan seperti itu. Jadi orang kalau les ya lesnya les matematika kan, les bahasa Inggris kan, ya bukan. Dulu namanya budi pekerti kayak gitu. Saya bukan budi pekerti, bukan kemudian mereka di misalnya kalau sore hari itu kemudian dipastikan mereka ikut misalnya yang muslim ya pengajian, ikut madrasah diniyah misalnya atau ikut pembinaan keagamaan apapun itu agamanya. Pembinaan penguatan atas keimanan dan ketakwaan, kemudian bagaimana mengelaborasi tentang unggah-ungguh ya, tentang sopan santun tadi, tentang rendah hati, tentang etika, tentang sabar, tentang nilai-nilai moral. Ya, itu di mana itu kan belum kita ketemu, belum kita temukan sebuah struktur pendidikan ya. Kemudian menjadi aras yang besar gitu. Tapi ini PR besar pemerintah nih Mas. Kalau DPRD sudah bikin perda soal itu, ada perda Pancasila, udah ada pendidikan berdasarkan budaya, udah kan harus diimplementasikan dalam sebuah sistem pengajaran dan pendidikan dan pengajaran, Mas. Ya itu yang memang belum mengandung. Mas, pertanyaan saya terakhir, tidak terasa untuk 25 menit. Mas, pertanyaan saya terakhir, kalau menurut panjenengan itu adalah bagaimana sih semangat peserta didik kita dalam menuntut ilmu dalam tanda petik itu? Ini kan apakah semangatnya dia hanya sekolah hanya untuk formalitas atau untuk bikin game sekolah atau untuk apa gitu? Oke, soal semangat ya. Semangat peserta pelajar-pelajar itu. Menurut saya ya saya nggak bisa melihat gini, semangatnya mungkin ada, tetapi semangat yang dipaksakan atau semangat karena terpaksa, bukan semangat karena kesadaran. Kenapa demikian? Karena kita mungkin melihat orang itu kan mestinya belajar sesuatu, itu kan karena butuh, ya kan? Dan tentu akan jauh berbeda antara orang belajar sesuatu karena dia membutuhkan itu dengan orang belajar sesuatu karena memang terpaksa belajar itu atau terpaksa pilihannya. Karena memang dipaksa untuk mempelajari itu kan beda tentu ya. Nah, hari-hari ini kan kita melihat ya anak-anak kita ini ya dipaksa untuk belajar itu karena memang Anda harus melalui itu, harus melalui. Kalau mau ke sana harus lewat situ jalannya. Sehingga memang sebenarnya yang perlu di
dilihat lagi itu adalah ketika dia mempelajari itu sudahkah ditanamkan tentang kesadaran pemahaman tentang perlunya mempelajari itu. Misalnya matematika gitu. Nah, apakah anak itu tadi sudah dipahamkan bahwa Anda itu anakku, Anda mempelajari ini itu karena ada keperluan ini, ya. Anda membutuhkan ini nantinya atau bagaimana ini dibutuhkan di mana ya. Nah, sehingga menanamkan kebutuhan tadi itu kan sebenarnya menjadi dasar berpijak untuk kemudian melalui proses pendidikan itu tadi. Bukan tiba-tiba ya ini anak-anak ini sekarang kelas 1 atau kelas 2 SMP ini sekarang pelajarannya ini. Kita akan mempelajari itu. Nah, kalau itu kan nanti orang kan ya dipaksa untuk belajar itu. Nah, pertanyaan saya, sudahkah, ini saya juga belum melakukan riset tapi sudahkah memang anak-anak kita itu dipahamkan atas kebutuhan atas mempelajari itu. Nah, ini menjadi dasar. Nah, kalau orang anak sudah nanti dan itu mungkin butuh waktu, ya katakan mungkin butuh waktu 1, 2, 3 kali pertemuan dulu untuk menumbuhkan kesadaran itu dulu, sehingga nanti mereka semangat untuk mempelajari matematika lah, IPA lah, kimia lah, dia merasa membutuhkan karena itu. memang dia sudah dipahamkan dulu tentang kebutuhan atas itu. Iya kan, siap. Sudah itu. Nah, ini saya yang sudah atau belum, ya kalau pengalaman saya sekolah ya ada yang sudah, ada yang belum. Saya nggak mau mengatakan ini karena saya sangat hormat sama guru-guru saya yang sudah mengajari saya dulu. Saya sangat hormat. Baik, ini bukan mencari salah benar, tidak menyalahkan juga ya. Waduh, saya tidak salah ngomong dan bukan menyalahkan. Ya baik, teman-teman sekalian, ini luar biasa, tidak terasa hampir 30 menit sudah kita berbicara soal pendidikan di Yogyakarta. Tapi ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu memiliki tujuan yang mulia. Hanya perlu dibangun bagaimana sistemnya, skemanya, agar tujuan pendidikan itu bisa sampai kepada peserta didik, terutama guru-gurunya. Guru-guru tidak lagi disibukkan lagi dengan bagaimana mendidik, tapi disibukkan dengan sistem pekerjaan administratif yang semakin banyak yang dibeban para guru itu. Kemudian diperlukan ada sistem pendidikan dan skema pendidikan dan nilai-nilainya yang menjadi output dari sebuah sistem pendidikan. DPRD DIY telah memproduksi ada perda yang cukup bagus, yaitu Perda Pendidikan Berbasis Budaya, dan ini sebetulnya memang harus diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait. Masih banyak lagi simpulan-simpulan yang saya dapatkan dari diskusi dengan Sofyan, tapi yang jelas saat ini memang kita berada dalam warning dan peringatan tadi dengan sistem pendidikan kita. Semua pihak harus merasa bahwa sistem pendidikan kita berada dalam situasi yang warning, perlu diperhatikan, perlu dipelototi, karena berbagai kasus kekerasan jalanan oleh anak-anak sekolah, yang dilakukan anak sekolah, kemudian pernikahan dini, narkoba dan segala macam. Masih banyak. Masihkah Jogja disebut sebagai kota pendidikan? Salam.